Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Mira Anggreni-Tela. Saat ini saya berada di masjid tertua di kota Ambon, yaitu Masjid Jami yang bertepatan di Jalan Sultan Babullah, kota Ambon, Provinsi Maluku. Masjid Jami Kota Ambon yang terletak di Jalan Sultan Babullah, Kecamatan Nusaniwe adalah salah satu masjid tertua dan saksi sejarah peradaban Islam di kota Ambon. Masjid ini berdiri sejak tahun 1860, didirikan di atas tanah wakaf seorang janda yang bernama Hari. Jadi Masjid Jami ini itu awal mulanya itu tanahnya ini diberikan oleh ibu seorang janda kaya pada saat itu ya, itu bernama Janda Kari. Nah, dia memberikan tanah, dia mewakafkan tanah untuk dibangun Masjid Jami. Tapi pada saat itu Masjid Jami tidak berbentuk seperti sekarang ini, masih berbentuk atapnya terbuat dari atap daun rumbia, tiangnya tuh tiang kayu, dindingnya tuh dari papan, dan berlantai ubin. Masjid ini telah mengalami kerusakan dan direnovasi selama berkali-kali. Pada tahun 1933, masjid ini diterpa banjir dahsyat akibat luapan sungai Wai Batu Gajah, dan bangunan ini pun hanyut bersamaan dengan rumah warga. Hingga pada tahun 1936, bangunan masjid ini berdiri kokoh kembali berkat direnovasi oleh pengurus masjid serta warga setempat. Namun, pada tahun 1940 menjelang berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda di Maluku, Serdadu Company membuka keran minyak yang berada di hulu sungai Wai Batu Gajah, sehingga terjadi kebakaran hebat yang mengakibatkan masjid ini ikut hangus oleh kobaran api. Pada saat itu ada terjadi banjir besar di kota Ambon. Nah, maka terjadilah rumah-rumah di pesisir kali Wai Batu Gajah ini hanyut. Masjid juga terikut dibawa oleh banjir bandang itu. Nah, maka pada tahun 1933 kalau tidak salah, itu tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat di kota Ambon ini, mereka punya inisiatif untuk membangun masjid ini kembali. Masjid ini karena pada saat itu mereka bangun apa adanya. Setelah mereka mendapat informasi, ada salah satu tukang, dulu itu disebut tukang, sekarang ya mungkin ya timpro lah, nah, seperti itu ada membangun masjid seperti ini, tapi berlokasi di Pulau Haruku, yaitu namanya Masjid Nandaku Sapori di Kailolo. Bentuknya mirip seperti Masjid Jami. Tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Ambon ini, mereka meminta kepada beliau, itu orang berasal dari Sumatera Barat, Bapak Haji Jainuddin Wimi. Tokoh-tokoh masyarakat di Ambon itu minta kepada beliau agar kalau bisa membangun masjid seperti yang ada di Kailolo itu, bentuknya seperti ini. Maka pada tahun 1936 masjid ini berdiri seperti ini. Jadi tidak ada perubahan karena sudah objek ini sudah masuk wilayah cagar budaya. Jadi kalau misalnya kita ada mau renovasi, kita harus koordinasi dengan pihak cagar budaya. Masjid ini sudah dikategorikan masjid yang tertua di Ambon. Jadi sebelum ada Masjid Al-Fatah, itu sudah ada masjid ini. Karena seluruh umat muslim yang berdomisili di Ambon, yang tinggal mungkin di sekitar sini, itu melaksanakan sholat Jumat, selain daripada sholat fardu, sholat tiap hari 5 waktu, ada sholat Jumat, ada sholat
tarawih, ada salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, setelah Masjid Al-Fatah dibangun, maka ada beberapa salat yang tidak dilaksanakan di sini lagi. Misalnya salat Jumat, salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha tetap dilaksanakan di sini, tapi hanya ditempati oleh ibu-ibu atau perempuan yang sholat di sini, sedangkan yang laki-laki itu semuanya di sebelah di Masjid Al-Fatah. Mungkin karena masjid ini yang pertama, jadi dikatakan ibu dari Masjid Al-Fatah. Pemirsa, itulah sejarah singkat dari Masjid Jami yang menjadi saksi peradaban Kota Ambon. Demikian dari saya, Mira Anggrenitela, pamit undur diri.